Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Maulidia Fatma. Saya dari kelas RA3, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adanya video saya di sini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Afi Valentri MPD, yaitu membuat video penyampaian materi dari salah satu 14 materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu dan bahasa. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, ilmu pengetahuan dan bahasa merupakan dua elemen yang saling berkaitan erat dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan berkembang melalui penelitian, penemuan, dan inovasi yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi utama menjadi medium penting dalam menyampaikan gagasan, teori, dan hasil riset ilmiah. Tanpa bahasa, transfer pengetahuan tidak akan efektif dan pemahaman tentang konsep ilmiah akan sulit dicapai. Oleh karena itu, bahasa memiliki peran sentral dalam menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, mulai dari sains, teknologi, hingga sosial dan humaniora. Slide selanjutnya ada peran bahasa dalam menyampaikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Nah, di sini ada beberapa peran bahasa dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Di sini yang pertama itu ada bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Nah, di sini kenapa sih bahasa itu memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan ilmu atau pengetahuan? Karena kalau misalkan kita menyampaikan ilmu atau pengetahuan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang atau menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, ya tentunya audiens yang mendengarkan kita atau audiens yang akan mendapatkan informasi dari kita itu atau yang akan mendapatkan pengetahuan dari kita itu mereka itu nggak akan mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, di sini makanya kenapa di sini peran bahasa itu sangat penting dalam menyampaikan atau menyebarkan ilmu pengetahuan, yaitu kalau misalkan menggunakan bahasa yang efektif, yang menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh banyak orang itu, ya insya Allah akan informasi yang kita sampaikan itu akan cepat dimengerti oleh orang yang. Selanjutnya yaitu ada bahasa yang jelas dan tepat dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih efektif. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, jika kita menyampaikan informasi atau menyampaikan pemahaman yang menggunakan bahasa yang jelas atau menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang banyak, maka kita dapat mentransfer pengetahuan atau mentransfer pemahaman yang lebih baik, yang lebih efektif. Slide selanjutnya yaitu bahasa berfungsi sebagai pengetahuan ilmiah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hasil penelitian di bidang kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Nah, biasanya di sini para peneliti biasanya menerjemahkannya ke dalam bentuk yang dapat dipahami, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Biasanya itu ke dalam bentuk video atau kampanye sosial atau juga artikel populer. Dengan adanya penerjemahan ini, bahasa menjadi alat penting dalam menjembatani kesenjangan antara penemuan ilmiah yang kompleks dan pemahaman praktis yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kompleks kehidupan masyarakat. Slide selanjutnya yaitu kejelasan dan ketepatan penggunaan bahasa penting dalam komunikasi ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan.
atau tidak jelas, maka otomatis informasi yang akan kita dapatkan pun itu tidak akurat atau tidak jelas, karena dalam penggunaan bahasanya aja tidak tepat, tidak jelas, ya otomatis informasi yang akan kita dapat pun tidak jelas atau tidak akurat. Slide selanjutnya yaitu kejelasan dan ketepatan penggunaan bahasa sangat penting dalam komunikasi ilmiah, karena ilmu pengetahuan didasarkan pada pemahaman yang akurat dan objektif. Ya, ketepatan penggunaan bahasa itu sangat penting dalam komunikasi ilmiah, karena dalam penyampaian konsep-konsep ilmiah yang seringkali rumit, bahasa yang jelas membantu memastikan bahwa ide-ide tersebut dapat dipahami dengan benar oleh audiens. Kesalahan dalam interpretasi atau ambiguitas dalam penyampaian dapat menyebabkan kesalahpahaman yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dalam sebuah laporan penelitian, kejelasan bahasa memungkinkan pembaca untuk memahami prosedur, hasil, dan kesimpulan dengan tepat, sehingga memungkinkan refleksi atau penerapan temuan tersebut secara akurat. Lanjut, slide berikutnya yaitu ketepatan bahasa dalam komunikasi ilmiah yang akurat dan objektif. Ya, ketepatan penggunaan bahasa itu sangat penting dalam komunikasi ilmiah, karena dalam penyampaian konsep-konsep ilmiah yang seringkali rumit, bahasa yang jelas membantu memastikan bahwa ide-ide tersebut dapat dipahami dengan benar oleh audiens. Kesalahan dalam interpretasi atau ambiguitas dalam penyampaian dapat menyebabkan kesalahpahaman yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dalam sebuah laporan penelitian, kejelasan bahasa memungkinkan pembaca untuk memahami prosedur, hasil, dan kesimpulan dengan tepat, sehingga memungkinkan refleksi atau penerapan temuan tersebut secara akurat. Lanjut, slide berikutnya yaitu ketepatan bahasa dalam komunikasi ilmiah juga sangat penting karena berhubungan dengan presisi data dan informasi. Iya, dalam komunikasi ilmiah itu ketepatan bahasa itu sangat penting karena ya tadi berhubungan dengan informasi. Jika informasinya tidak tepat, maka otomatis yang informasi yang kita dapatkan itu tidak jelas. Misalnya dalam bidang medis, salah satu perbedaan kecil dalam penyampaian informasi mengenai dosis obat atau prosedur dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, ketepatan dalam penggunaan ilmiah memastikan bahwa informasi disampaikan secara konsisten dan benar tanpa risiko kesalahpahaman. Slide selanjutnya yaitu kejelasan dan ketepatan bahasa penting untuk mendukung kolaborasi dan pengembangan ilmu pengetahuan secara global. Nah, ilmu pengetahuan adalah bidang yang melibatkan banyak peneliti dari berbagai negara, sehingga bahasa yang jelas dan tepat membantu menjembatani perbedaan budaya dan bahasa. Dalam jurnal ilmiah, artikel, dan presentasi, penggunaan bahasa yang terstandarisasi dan tidak ambigu memungkinkan para ilmuwan untuk berbagi temuan, menguji hipotesis, dan memperdebatkan ide-ide yang efektif yang pada akhirnya mempercepat kemajuan ilmu di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu evolusi bahasa juga mempengaruhi cara ilmu pengetahuan disebarkan dan dipahami oleh masyarakat. Nah, seiring dengan perubahan bahasa, baik secara formal maupun informal, ilmuwan dan akademisi harus beradaptasi dalam cara mereka menyampaikan pengetahuan kepada audiens yang lebih luas. Dalam masyarakat modern, dengan adanya media digital dan komunikasi global, bahasa ilmiah yang dulunya kaku dan sulit dipahami, sekarang semakin disederhanakan dan disesuaikan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat umum. Nah, ini memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan memanfaatkan
kasih.